Oke, selamat malam buat semuanya teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Julfitri Stinja, saya dari STMIK Budi Dharma. Kali ini saya akan presentasikan sebuah makalah saya. Baiklah, pertama yang harus dibahas di sini yaitu konsep proses. Yang kedua, penjadwalan proses. Ketiga, operasi pada proses. Keempat, kerjasama antar proses, dan kemudian komunikasi antar proses. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu memahami tentang konsep pada proses dan penjadwalan proses. Yang keduanya, memahami operasi pembuatan dan penghapusan proses. Dan ketiga, memahami kerjasama dan komunikasi antar proses. Nah, selanjutnya kita membahas konsep proses. Sistem proses mengeksekusi berbagai jenis program. Pada sistem batch, program tersebut biasanya disebut dengan job, sedangkan pada sistem time sharing, program disebut dengan program user atau task. Meskipun tiap-tiap proses terdiri dari suatu kesatuan yang terpisah, namun ada kalanya proses-proses tersebut butuh untuk saling berinteraksi. Status proses terdiri dari yaitu new yang artinya proses sedang dibuat. Dan yang kedua, running yaitu proses sedang dieksekusi. Ketiga, waiting, proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi, seperti menunggu untuk menyelesaikan input, output, atau menerima sinyal. Dan yang keempat, ready, atau proses menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses. Dan yang terakhir, terminated, itu proses setelah selesai dieksekusi. Proses control block atau PCB. Masing-masing proses direpresentasikan oleh sistem operasi dengan menggunakan proses control block, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Informasi yang terdapat pada setiap proses, yaitu adanya status proses, new, ready, running, waiting, dan terminated. Yang keduanya program counter, menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Ketiga, CPU register. Register bervariasi tipe dan jumlahnya tergantung arsitektur komputer yang bersangkutan. Keempat, informasi penjadwalan CPU. Informasi tersebut berisi prioritas dari suatu proses, pointer ke antrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Selanjutnya, informasi manajemen memori, di mana informasi tersebut berisi nilai atau basis dan limit register, fact table atau segment table, tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh SO. Dan selanjutnya, informasi counting. Informasi tersebut berisi jumlah CPU dan real time yang digunakan, time limits, account numbers, jumlah job atau proses. Dan yang terakhir, informasi status input-output. Informasi tersebut berisi deretan input-output device atau seperti tape driver yang dialokasikan untuk proses tersebut. Ini adalah salah satu contoh gambar perpindahan CPU dari satu proses ke proses lainnya. Judul yang selanjutnya adalah penjadwalan proses. Penjadwalan proses, antrian penjadwalan direpresentasikan dalam bentuk antrian yang disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Penjadwalan. Ada terdapat dua bentuk penjadwalan. Yang pertama, long term scheduler atau job scheduler. Ini menyeleksi proses-proses mana yang harus dibawa ke ready queue. Yang kedua, short term scheduler atau CPU scheduler, memilih proses-proses yang siap untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke salah satu dari proses-proses tersebut. Nah, ini adalah contoh salah satu dari medium term scheduler.
Short time scheduler terjadi sangat sering dalam milidetik, jadi setiap proses dijadwal dengan cepat. Sedangkan long time scheduler terjadi sangat jarang atau dalam detik atau menit, sehingga setiap proses dijadwal dengan lambat. Judul selanjutnya, operasi pada proses. Terdapat dua operasi pada proses, yaitu pembuatan proses atau proses creation dan penghentian proses atau proses deletion. Pembuatan proses ada beberapa aktivitas berkenaan dengan pembuatan proses, yaitu 1. Memberi identitas atau nama. Kedua, menyisipkan proses pada list proses atau table proses. Ketiga, menentukan prioritas awal proses. Dan keempat, membuat PCB. Kelima, mengalokasikan resource awal bagi proses tersebut. Selanjutnya, pembagian sumber daya, yaitu parent dan child membagi semua sumber daya yang ada. Kedua, child menggunakan sebagian dari sumber daya yang digunakan parent. Ketiga, parent dan child tidak membagi sumber daya bentuk eksekusi. Selanjutnya, parent melanjutkan eksekusi beriringan dengan children, dan parent menunggu hingga beberapa atau seluruh children selesai. Bentuk ruang alamatnya. Child adalah duplikat dari proses parent. Child mempunyai program yang diambil dari dirinya. Penghentian proses. Suatu proses berhenti jika telah menyelesaikan pernyataan terakhir dan meminta pada sistem untuk operasi menghapusnya dengan menggunakan sistem call exit. Proses mengembalikan semua data atau output ke parent proses melalui sistem call wait. Kemudian proses dihapus dari list atau table sistem. Dilanjutkan dengan menghapus PCB. Penghapusan proses ini akan menjadi sangat kompleks jika ternyata proses yang akan dihentikan tersebut membuat proses-proses yang lain. Pada beberapa sistem, proses-proses anak akan dihentikan secara otomatis jika proses induknya berhenti. Namun, ada beberapa sistem yang menganggap bahwa proses anak ini terpisah dengan induknya, sehingga proses anak tidak ikut dihentikan secara otomatis pada saat proses induk dihentikan. Parent dapat menghentikan eksekusi proses child dengan menggunakan sistem call abort. Proses anak dihentikan parent karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, child mengalokasikan sumber daya melampaui batas. Keduanya, tugas child tidak dibutuhkan lebih lanjut. Dan ketiga, parent berhenti karena sistem operasi tidak mengizinkan child untuk melanjutkan jika parent berhenti dan terminasi dilanjutkan. Judul selanjutnya, proses yang saling bekerja sama atau cooperating process. Proses-proses yang dieksekusi oleh sistem operasi mungkin berupa proses-proses yang terpisah atau independensi, atau proses-proses yang saling bekerja sama atau cooperate. Proses yang terpisah adalah proses yang tidak berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dari proses lain. Sedangkan proses yang saling bekerja sama adalah proses yang dapat berakibat atau diakibatkan oleh eksekusi dari proses lain. Contoh, PO menunggu printer P1, menunggu disk drive apabila proses terpisah. Meskipun P1 ada di belakang PO, namun jika disk drive nganggur, P1 bisa dieksekusi terlebih dahulu. Sebaliknya, jika proses tersebut saling bekerja sama, maka eksekusi pada suatu proses akan sangat berpengaruh pada proses yang lain, karena mereka saling berbagi data. Judul selanjutnya, komunikasi pada sistem client-server. Client-server adalah suatu bentuk arsitektur di mana client adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi atau software komputer, dan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi data dan keamanannya. Client-server. Dengan makin berkembangnya teknologi jaringan komputer, sekarang ini ada kecenderungan sebuah sistem yang menggunakan jaringan untuk saling berhubungan. Dalam jaringan tersebut, biasanya terdapat sebuah komputer yang disebut server dan beberapa komputer yang disebut klien.
Server adalah komputer yang dapat memberikan servis ke server, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di klien. Ketika klien membutuhkan suatu servis yang ada di server, dia akan mengirim request kepada server lewat jaringan. Dan jika request tersebut dapat dilaksanakan, maka server akan mengirim balasan berupa servis yang dibutuhkan untuk saling berhubungan menggunakan soket. Karakteristik server ada pasif, yang kedua menunggu request, yang ketiga menerima request atau memproses mereka dan mengirimkan balasan berupa servis. Dan karakteristik klien yaitu dia aktif, kedua mengirim request, yang ketiga menunggu dan menerima balasan dari server. Soket adalah sebuah endpoint untuk komunikasi di dalam jaringan. Sepasang proses atau thread berkomunikasi dengan membangun sepasang soket, yang masing-masing proses memilikinya. Soket dibuat dengan menyambungkan dua buah alamat IP melalui port tertentu. Secara umum, soket digunakan dalam klien atau server sistem, di mana sebuah server akan menunggu klien pada port tertentu. Begitu ada klien yang menghubungi server, maka server akan menyetujui komunikasi dengan klien melalui soket yang dibangun.